Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi maqamina hadza. Allahumma barik lana fi majlisina hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada segenap para jamaah, para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita pada malam hari ini dipertemukan dalam taklim rutin kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju majlis ini serta duduk kita di majlis ilmu ini Allah tulis sebagai nilai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, serta kita mendapat apa yang dijanjikan, yaitu langkah kaki kita setiap menuju majlis ilmu, satu langkah kebaikan, satu langkah lagi penghapusan dosa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya pada malam hari ini mau melanjutkan terkait dengan persoalan sebagai ikhwan, sebagai murid-murid dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi tentang jaminan-jaminan bisyarah yang dijanjikan bahwa seluruh murid-muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kelak di akhirat nanti, di hari kiamat, dia tidak akan ikut mampir di mahsyar. Ketika orang dikumpulkan di mahsyar, murid-muridnya Sayyid Ahmad Tijani sudah lintas tersendiri, tidak ikut dalam hisab, wala iqab wala hisab. Jadi langsung berada di depan sorga, tentunya menunggu komando dari Rasulullah SAW melalui perantara dari guru kita. Yang ini yang menjadi catatan, jangan selalu kemudian menjadikan kita lena. Ini yang Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an mengatakan, jangan sekali-kali merasa aman dari makrillah. Walaupun kita sudah ada banyak jaminan, tapi justru karena banyaknya jaminan ini, ibadahnya harus lebih hati-hati. Itu namanya orang berakal, nggak sembrono. Kita banyak diberikan janji, kita banyak diberikan jaminan. Meninggalnya kita dalam posisi menjadi wali Allah. Ketika di alam barzah pun, ketika malaikat mungkar mau bertanya, mau menjalankan tugasnya, bertanya kepada kita, ternyata nggak jadi, karena di samping kita sudah ada Rasulullah menemani. Itu semua pasti akan diperoleh dengan catatan kita nggak merasa aman dari makrillah, dari tipu daya Allah. Jadi inilah yang diwanti-wanti betul oleh Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani. Jadi beliau mengatakan, kalau ada murid-murid kami hanya melihat janji-janji yang aku sampaikan, yang aku dengar langsung dari Rasulullah sebagai bisyarah, berita gembira, kemudian dia menganggap enteng dosa. Saya kan sudah dapat jaminan, tenang aja nanti meninggal jadi wali, sholat entar-entaran. Justru ini yang beliau mengatakan, kalau ada yang seperti ini, aku berlepas diri. Aku tidak akan akui dia sebagai murid. Jadi yuk kita berkiblat kembali kepada Rasulullah.
Rasulullah kurang apa? Sudah mendapat jaminan, bukan cuma sorga, pintu sorganya itu yang pegang Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah pernah sembrono terhadap ibadah? Apalagi yang wajib, yang sunnah beliau nggak pernah ditinggalkan. Qiyamul lail, sholat malam, tahajud, dalam suatu riwayat yang paling masyhur itu kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena lamanya berdiri. Kok lamanya berdiri? Karena baca Al-Quran itu hampir satu Quran. Jadi begitu Rasulullah SAW memberi contoh. Sampai pernah hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyidah Aisyah itu mencemaskan dengan kondisi Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kok susah payah dengan sholat ibadah seperti itu? Kok kan sudah dikasih jaminan Allah, dosa-dosamu yang akan datang sekalipun sudah nggak ada, sudah diampuni. Walaupun belum berbuat tapi sudah diampuni. Kau yang pegang kunci sorga, kenapa susah-susah payah sampai begitu? Ternyata apa Rasul menjawab? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah nggak boleh aku menjadi orang yang bersyukur? Artinya bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi, kemudian Nabi meningkatkan ibadahnya. Nah, Torekot Tijaniyah itu disebut Torekot hamdan wa syukran, hamdin wa syukrin. Torekot bersyukur. Ini sengaja, sebab ada segelintir orang yang dengan janji itu justru akhirnya dosa sama orang biarin, kita udah punya jaminan. Ngutang nggak nyaur, aman aja, entar nanti disaurinya pakai sholat fatih di akhirat. Nah ini berarti dia nggak takut makrillah. Justru kita sudah dapat jaminan yang banyak, kita bersyukur, caranya meningkatkan kualitas ibadah. Makanya mesti kita punya prinsip, punya semboyan dalam diri kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun tidak pernah akan aku tinggalkan. Jangankan yang haram, yang subhat pun pasti aku tinggalkan. Kalau itu pedoman kita, istiqomah, ya derajat kewaliannya cepat tercapai. Gitu. Nah, makanya kita kembali kepada lihat, kenapa sih syarat untuk masuk menjadi ikhwan tijani, murid tijaniyah, itu mendapat izin dari kedua orang tua kalau dia sebagai anak. Lah karena memang itu tuntunan dan tuntutan di dalam Islam, bahwa birrul walidain sebuah kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyandingkan dirinya dengan orang tua kita. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Loh, digandeng. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Iya kan? Digandeng lagi. Karena standar ukuran dari Torekot Tijaniyah ini adalah Quran dan Sunnah. Itu. Makanya kenapa saya sampaikan ketika di Subang ini kok semakin banyak ibu-ibu yang masuk Torekot Tijaniyah, bapak-bapak semakin banyak, lebih cepat daripada di tempat kita ini. Itu. Udah 50. Gitu. Kenapa? Karena mereka menjalankan konsep setelah menjadi ikhwan tijaniyah harus lebih baik. Itu ibu-ibu yang biasa nongkrong rumpi di depan rumah, begitu udah masuk jadi ikhwan tijaniyah, dia nggak ada. Jadi perilakunya bisa dilihat.
Sehingga akan mendorong, oh begitu ya, iya, waktunya ngaji, waktunya masak. Kalau mau ada pengajian yang konsumsinya harus dipersiapkan, dia akan masak dengan waktu yang dipertimbangkan. Begitu udah selesai harus duduk di pengajian. Begitu udah selesai ngaji, ngurusin konsumsi lagi. Jadi dia punya manajemen rapih. Sehingga saya dapat informasi dari masyarakat lingkungan, iya memang begitu udah masuk Thoroqatul Tijaniyah ini ibu-ibu rapi, nggak suka duduk-duduk yang aneh. Jadi kalau diajak duduk ngerumpi, dia terima kasih, dia masuk. Itu. Jadi tetap ada perbedaan. Suami-suami itu istrinya pada mengatakan, dulu waktu suami saya belum masuk Thoroqat, itu malas ibadahnya, malas ke masjid, sama istri itu nggak ada mesra-mesranya, malah salah dikit istrinya dilabrak. Kok sekarang akhirnya ada keharmonisan. Nah akhirnya dari dukungan ini, istrinya ngomong sama suaminya, boleh nggak saya juga ikut masuk? Karena kalau suami kan harus izin istri. Suami izin istri kebalik. Lagian kayaknya konsentrasi banget saya ngomong begitu kayaknya. Iya aja gitu. Iya, istri harus dapat izin dari suami. Jadi ini kan memang dalam persyaratan. Nah, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pernah saya sampaikan bagaimana riwayat sejarahnya dari Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau dari muda tidak pernah keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau wali itu kadang-kadang majdub. Iya kan? Tahu majdub? Majdub itu gila, keluar dari garis syariat. Majdub. Ya sudah nggak kena hukum majdub kok. Tapi Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani tidak pernah majdub. Kenapa? Karena nggak mau keluar dari syariat. Kan, wali lagi majdub, hebat nih. Sebetulnya kalau dipandang dari sisi syariat, ya nggak hebat, orang udah keluar dari syariat, nggak punya kewajiban ibadah akhirnya. Orang kalau majdub kan jadi gila, sakron. Makanya ada Imam Abu Bakar sakron, itu dia maboknya mabok zikir. Itu. Jadi mabok zikir. Ada Robi'atul Adawiyah, maboknya mabok cinta. Tapi bukan cinta kepada dunia, cinta kepada Allah. Itu bentuk majdub. Sayyid Ahmad Tijani nggak pernah majdub. Bahkan Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani mengatakan, seluruh muridku aku jamin untuk tidak majdub walaupun udah jadi wali. Kalau kasyaf nggak keluar dari jalur. Gitu. Tapi kalau majdub sering keluar dari jalur. Ada seorang wali, ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah, itu tahu-tahu keluar di tempat umum langsung telanjang bulat. Itu. Telanjang bulat. Ternyata ketika dia itu telanjang bulat, melihat bidadari, ditampakkan oleh Allah bidadari. Cuma melihat aja nggak kuat, langsung telanjang. Kenapa? Karena cantik. Iya, kalau cantik biasa. Itu karena cantiknya. Itu. Jadi nggak langsung telanjang. Tapi begitu habis itu pulang meninggal dunia. Pada saat telanjang dia dosa nggak? Enggak, karena lagi majdub. Yang dosa yang lihat. Lah majdub kan kayak orang gila statusnya, tidak terkenai hukum. Nah, jadi ini dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani tidak pernah majdub. Kenapa? Karena nggak keluar dari syariat. Rasulullah pernah keluar dari syariat? Nggak pernah. Bahkan ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah,
Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani dulu pernah menikah awal pada waktu masih muda, tapi istrinya nggak bisa ngikutin. Beliau agamanya kuat, udah jadi aulia, dakwahnya ini, istrinya nggak bisa ngimbangin lah, nggak mau repot-repot. Ditanya, kamu mau tetap mendampingi aku atau mau minta cerai? Kenapa? Karena nggak ingin menyakiti. Ditawarkan. Begitupun Rasulullah SAW sebagai uswahnya, ketika istrinya itu meminta untuk pembagian harta rampasan ini kemudian untuk dibagi kepada istri-istrinya, Rasulullah nanya, kamu akan pilih harta dunia atau pilih akhirat? Kalau kau akan pilih dunia, aku akan berikan, tapi kau akan aku cerai. Akhirnya istrinya nggak ada yang mau dicerai, mendingan aku pilih engkau dan Allah dan Rasulullah. Artinya baik-baik. Ini dari kehidupan. Jadi sepanjang orang ini masih bisa diimbangi untuk berbuat baik, imbangi. Tapi kalau orang ini akan membawa kita untuk maksiat, hindari. Jangan kita dekati.